Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini cuaca kita ya di Semarang dan sekitarnya, bahkan mungkin di Indonesia ya, luar biasa panas ya, bahkan ada yang menunjukkan angka sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini sudah luar biasa panas. Kalau di luar rumah kita rasanya udah panas betul. Nah, oleh karena itu maka kita perlu menjaga kesehatan kita supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan baik, terutama bisa beribadah dengan baik. Oleh karena itu maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari cairan ya. Cairan itu isinya 90% air. Jadi cairan itu kan ada darah, ada limfe gitu ya. Nah, dan cairan-cairan yang lain. Tapi 90%-nya itu ternyata air sebenarnya. Nah, sunnatullahnya itu menyebutkan kalau kita terpapar panas yang tinggi dan lama, maka akan ada penguapan cairan. Begitu pula pada tubuh manusia, ketika kita berada pada suhu yang panas, dalam waktu tertentu, maka juga cairan tubuh kita akan menguap, ya, menguap. Sehingga kemudian cairan tubuh itu berkurang. Nah, maka ketika cairan tubuh ini berkurang, pasti akan berakibat pada kondisi tubuh yang juga menurun ya. Nah, itu yang disebut dengan dehidrasi. Nah, dehidrasi itu kekurangan cairan pada tubuh. Nah, kalau di ilmu kesehatan, dehidrasi itu bisa dibagi-bagi menjadi ringan, sedang, berat gitu ya. Nah, kalau yang berat atau sedang itu butuh tambahan cairan dengan diinfus atau diberi cairan. Tapi kalau yang ringan-ringan masih bisa diatasi. Nah, oleh karena itu menghadapi cuaca yang seperti sekarang ini, kami menyarankan ya, paling tidak itu seringlah minum air putih. Nah, air putih ya paling enggak itu 200 ml gitu setiap 2 jam ya, kalau kita beraktivitas di luar paling tidak itu minimal. Tapi sarannya air putihnya yang matang. Nah, ini yang matang, yang ya tentunya pasti bersih ya, matang itu harapannya kan tidak ada kuman, ini udah mati dimasak. Nah, yang sering kita dapatkan kalau kita beli di warung atau di jalan itu airnya itu air isi ulang kan, air galon yang tidak dijamin ya kematangannya. Nah, ini bisa menimbulkan masalah juga ternyata. Jadi yang pertama adalah minum air ya, artinya sering minum air paling tidak 200 ml tiap jam atau tiap 2 jam ya. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi buah. Mengkonsumsi buah. Nah, ini penting. Nah, biasanya kan buah itu ada airnya. Ada airnya, jadi diminum dimakan buah. Kalau tidak ada air, buah ya. Nah, yang ketiga adalah hindari paparan matahari langsung. Jadi kalau tidak terpaksa ya jangan berada di bawah terik matahari ya. Kalau terpaksa harus melewati, maka kita harus pakai alat peneduh ya, pakai payung atau mungkin cari jalan yang yang tidak langsung kena matahari ya. Nah, gitu. Jadi istilahnya jangan nekat. Nah, jangan nekat gitu. Kita punya keterbatasan ya. Kemudian yang keempat adalah jangan terlalu letih atau lelah. Pada kondisi panas, cairan kita berkurang tapi kerja kita keras. Wah, ini tidak baik. Nah, bagaimana mendeteksi kalau kita ini kekurangan cairan? Ada satu hal yang penting dan mudah. Kita lihat warna urin kita, warna kencing kita. Nah, kita lihat kalau warnanya itu lebih pekat gitu ya, kan mestinya normal itu kan kuning muda atau gimana ya, bening-bening kuning gitulah. Nah, itu artinya masih cukup itu.
Tapi begitu semakin pekat itu artinya kurang. Nah, ini maka kita harus antisipasi. Nah, meminum air sering gitu ya. Nah, kemudian yang perlu juga kita perhatikan untuk antisipasi udara panas yang adalah menghindari paparan langsung, kalau terpaksa dengan pakai payung atau pelindung ya. Kemudian yang kedua juga jangan lupa pakai sandal. Nah, itu kan kadang ada yang enggak pakai sandal jalan ke sana kemari ya. Nah, kalau panas pastilah alas atau dasar yang kita itu juga panas ya, apalagi kalau aspal. Ini akan merusak kulit, bisa membakar kulit ya. Yang berikutnya, karena biasanya kalau panas itu udaranya kering. Nah, kalau kering banyak debu berterbangan, maka saya sarankan memakai masker. Nah, memakai masker, kalau masih panas juga sarannya maskernya yang masker kain saja, kemudian dibasahi air. Nah, dibasahi air, kita peres pelan aja ya. Nah, terus kita pakai, sehingga udara yang kita hirup itu bukan udara yang sangat kering, tapi sudah lewat masker yang basah tadi ya. Itu penting sekali ya. Kemudian berikutnya tadi adalah minum air yang cukup. Nah, kalau terpaksa, di luar kerjaan kita, sarannya tambah lagi, bawa semprotan air. Nah, bawa semprotan air tuh nggak apa-apa. Misalnya kita kerja bangunan ya, di gedung-gedung tinggi, ayo terpaksa harus di luar, kita pakai semprotan air, pakai botol tuh spray ya, ces gitu ya. Nah, itu akan mengurangi terpaan itu ya. Dan kalau memang diperlukan, boleh pakai pelindung kulit ya, hand body atau apa namanya itu ya, kalau penutup tirai matahari lah, itu istilahnya apa ya, lotion atau krim apa gitu, terserah ya, itu boleh dipakai ya. Kemudian tadi hindari tempat-tempat yang panas dan kurangi aktivitas di luar ruangan ya, dan kemudian mungkin kalau kita ingin beribadah atau beraktivitas lebih banyak, mungkin kita bisa alihkan di malam hari gitu. Nah, inilah kira-kira beberapa tips ya menghadapi udara yang panas ini, tapi kita masih ingin beraktivitas dengan sehat dan semangat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.